dan menyelamatkan keluarga. Jadi kita tidak menularkan anggota keluarga, dan juga kalau kita sampai berat, obat-obatan yang mulai dikasih dari hari ke-7 itu hampir tidak bermanfaat. Makanya angka kematian itu tinggi karena banyak sekali pasien yang datang itu justru di hari ke-8 saat dia mulai sesak, barulah dia ya sudahlah harus ke rumah sakit. Dites ternyata hasilnya positif, segala pengobatan sudah terlambat. Jadi kalau kita lihat, ini agak sulit memang, tetapi untuk di sebelah kiri itu merupakan proporsi usia yang paling banyak terinfeksi. Jadi 77,1% itu usia dari 19 tahun sampai 59 tahun. Kenapa? Karena mereka adalah individu yang usia produktif, yang masih keluar ya untuk bekerja, ataupun ya anak-anak muda yang masih nongkrong-nongkrong. Jadi mereka lah yang paling banyak terpapar oleh orang-orang lain. Tapi kalau kita lihat untuk kematian, 81% itu kematian dari usia 45 tahun ke atas sampai lansia. Jadi kalaulah kita yang muda-muda ini, contohnya saya usia 37 tahun terpapar, saya mungkin hanya terinfeksi ringan. Tetapi ketika saya menularkan ke orang tua saya yang umurnya 70 tahun, maka beliau kemungkinan untuk meninggalnya itu jauh lebih tinggi. Jadi itulah yang kita harus perhatikan. Yang paling banyak terinfeksi itu memang yang muda, tetapi kematian itu terjadi dari usia 45 tahun ke atas. Kalau kita bandingkan data di Singapura, Malaysia, kematian itu terjadi dari usia 60 tahun ke atas ya, lansia. 45 sampai 59 tahun itu masih kecil juga, sama seperti 45 tahun ke bawah. Jadi kenapa di Indonesia 45 tahun itu sudah banyak kematiannya? Banyak faktor ya. Satu, mungkin keterlambatan tadi. Keterlambatan karena ketakutan tadi. Apalagi di awal pandemi, takut dikarantina, takut kalau sampai meninggal sendiri, tidak ditemani keluarga, belum lagi keterlambatan testing, dan mungkin ada penyakit-penyakit penyerta ya. Kayak Indonesia ini banyak penyakit TBC, banyak kalau misalnya di daerah kota banyak obesitas, itu merupakan pemberat untuk COVID. Belum lagi kalau bagi orang-orang sosioekonomi rendah banyak malnutrisi. Jadi itu merupakan faktor-faktor pemberat ya. Belum lagi kalau orang Indonesia ini perokok. Perokok itu sendiri juga memberatkan kalau misalnya kita terkena infeksi COVID. Nah, Sumatera Utara ini sekarang di urutan ke-12. Jadi memang semakin baik ya dibandingkan awal-awal pandemi yang termasuk di 10 besar. Tetapi jangan bangga, urutan ke-12 itu pun masih tinggi kasus yang kita miliki. Kalau kita lihat ini jumlah testing di Sumatera Utara, itu ini dilihat per 2 minggu. Jadi harusnya itu satu hari kita mentesting 2.100 orang. Tetapi hingga saat ini kalau misalnya bisa dilihat, garis merah itu merupakan rekomendasi yang harus diperiksa. Ini saya kumpulkan per 2 minggu. Jadi per 2 minggu itu kita harus mentesting 29.400. Rata-rata yang kita periksa itu hanya berkisar 15.000. Jadi bayangkanlah hanya 50%. Berarti ada 50% lagi masyarakat yang tidak diperiksa. Ini angkanya melonjak di Desember Januari. Kira-kira kenapa? Mau liburan semuanya, langsung pergi testing. Tetapi kan kita seharusnya jangan karena alasan mau pergi liburan kita testing ya. Jadi ini harus rutin, karena tadi salah satu cara untuk mempercepat mengakhiri pandemi itu ialah dengan testing. Yang sakit cepat diisolasi, jadi penularannya berhenti. Kalau misalnya kita tidak berhasil menangkap yang sakit-sakit, ya terus-terusanlah menular gitu. Jadi sulit sekali untuk mengkontrol penularan daripada COVID ini. Begitu juga waktu kita lihat angkanya. Jadi angka kasusnya ini masih terus melonjak, terutama di bulan Desember Januari itu sampai 5.500 kasus dalam 2 minggu. Itu banyak sekali. Itu dari awal Januari sampai Februari itu 5.000 sampai 6.000. Jadi tinggi sekali angkanya. Nah, di akhir Februari itu sudah menurun kembali. Tetapi juga dengan testing yang menurun. Jadi harusnya kita saling melengkapi. Jadi kalau bisa pun juga informasikan ke teman-teman, jangan takut untuk di testing, karena sekarang kan tidak lagi ada yang penjemputan ke rumah, kita bisa isolasi mandiri. Jadi bukan lagi
stigma-stigma yang ada di masyarakat itu sudah harus dihapuskan. Karena ini untuk kepentingan bersama, jangan mikir lagi kalau kita sakit, malu ya, ataupun nanti harus isolasi, nggak tahan, kerjaan banyak. Atau jangan lagi kalau misalnya sudah tahu positif, saya juga ada mendapat informasi beberapa teman saya yang positif udah 3 hari, udahlah orang saya nggak bergejala, saya keluar aja, terus nggak bilang sama teman-temannya, ikut ngopi-ngopi, padahal ya dia risiko menularkan. Nah itu kan perilaku yang tidak baik ya. Ini untuk gejala klinis saya rasa nggak usah dijelaskan banyak-banyak. Yang penting kita tahu bahwa 80% itu gejalanya ringan sedang. Gejala ringan sedang, demam, batuk, lemah, ya, bisa sampai sesak nafas. Tetapi 81% ini berarti bisa dirawat di rumah, tidak harus dirawat di rumah sakit. Tetapi mereka tetap berisiko menularkan. Jadi jangan sepele dengan yang ringan-ringan ini, bahwa ringan, nggak COVID lah. Memang 81% itu ringan, tapi risiko menularkan ya sama aja dengan yang berat ataupun yang kritis. Jadi sedangkan batuk pilek itu kan penyakit sehari-hari ya. Jadi kalau misalnya kita ada gejala seperti itu, sebaiknya segera saja diperiksa. Nah, ini informasi penting bagi kita semua. Kondisi-kondisi apa yang buat kita kalau kita terinfeksi akan menjadi berat. Jadi risiko tinggi itu ialah penderita kanker. Lalu jika penderita penyakit ginjal, penyakit paru, imun rendah, obesitas, kondisi jantung, dan diabetes. Kondisi jantung itu bisa hipertensi, bisa juga ada penyempitan pembuluh darah, ya, atau penyakit-penyakit jantung lainnya. Nah, kalau kita terkena COVID, kondisi-kondisi ini sudah pasti akan memperberat perjalanan penyakit. Jadi meskipun tadi gejala cuma batuk pilek, kalau kita mempunyai salah satu penyakit penyerta ini, kita harus dirawat inap. Karena kita nggak tahu dalam perjalanannya bisa tiba-tiba menjadi buruk. Kalau misalnya yang risiko rendah itu adanya asma, adanya penyakit cerebrovaskular, kehamilan, merokok, talasemia, dan diabetes tipe 1. Jadi tahu apakah kita punya resiko ini atau tidak. Kalau kita punya, harus lebih hati-hati. Kalau kita begitu menderita batuk pilek, periksa, jangan sepele. Jadi minimal kita bisa menjaga diri kita sendiri. Nah, sekarang saya akan berbicara tentang vaksin. Vaksin itu, jadi saya rasa semua juga sudah lebih mengerti ya tentang vaksin sekarang. Jadi itu produk biologis yang diberikan untuk menghasilkan kekebalan spesifik untuk penyakit tertentu. Vaksinasi itu sendiri merupakan pemberian, ya, jadi produknya tadi ke dalam tubuh, dan imunisasi itu merupakan proses yang menyebabkan seseorang menjadi kebal. Jadi kenapa vaksinasi penting? Kalau untuk perorangan, dia melindungi diri sendiri. Tetapi untuk masyarakat, ketika kita sudah sebagian masyarakat mempunyai kekebalan terhadap penyakit tertentu, maka penyakit tertentu tidak bisa lagi menyebar di dalam masyarakat. Itu yang dikenal dengan herd immunity atau kekebalan komunitas. Jadi kita lihat, ini kurang jelas ya. Jadi sebetulnya bisa dilihat kalau misalnya bagaimana kita menentukan herd immunity. Jadi penyakit yang paling menular itu contohnya campak. Ditentukan dari cara penularannya. Cara penularannya itu jumlah penularannya, R0-nya. R0-nya itu sekitar 14. Jadi kalau R0-nya 14, 90% masyarakat boleh melalui vaksinasi, boleh melalui infeksi alami. Saat 90% orang sudah mempunyai kekebalan, 10%-nya tidak akan terinfeksi lagi, meskipun mereka tidak punya imunisasi. Kalau untuk COVID, dia itu R0-nya ialah 2,5, yang berarti satu orang yang sakit bisa menularkan ke 2 atau 3 orang lainnya. Untuk R0 2 sampai 3, itu berarti 60% masyarakat harus mempunyai kekebalan. Inilah target kita dalam vaksinasi. 60% masyarakat Indonesia harus mendapatkan vaksinasi agar kita bisa terlindungi. Lah, pertanyaannya, Indonesia tadi kan angkanya ditunjukin di awal. Banyak sekali yang sudah terpapar COVID-19. Masa nggak sampai 60%? Apa itu nggak cukup menyebabkan herd immunity? Masih perlukah kita divaksin? Nah, jadi ternyata kekebalan akibat daripada COVID-19 ini
tidak lama. Tadi 81% penyakitnya ringan. Jadi kalau dia penyakitnya ringan, kekebalannya itu hanya bertahan 1 bulan. Habis 1 bulan, kita terpapar lagi sama orang yang sakit COVID, kita kena lagi. Kalau misalnya penyakitnya agak berat, ya misalnya dia sampai demam yang tinggi, ya agak sedikit sesak nafas, itu bertahan sampai 3 bulan. Kalau dia sampai butuh alat pernafasan, dipakai ventilator, ya kan, itu baru bertahan sampai 9 bulan. Jadi kita tidak bisa membentuk herd immunity karena 80% tadi ringan. Jadi kecuali 80%-nya tadi itu pada saat yang bersamaan. Tetapi itu pun berarti hanya 1 bulan itu ada herd immunity. 1 bulan berikutnya sudah tidak lagi karena kekebalannya hilang semua. Disinilah kenapa kita perlu vaksinasi, karena vaksinasi ini bertahan lebih lama. Diperkirakan 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi jangan berpikir, ada juga tuh orang-orang yang saya udah pernah kena COVID kok, nggak usah pakai masker lagi, saya nggak kena lagi. Tetapi kalau kita tidak cukup tahu ilmu mengenai COVID, bahwa tergantung infeksi mana yang Anda kena. Kalau waktu itu sampai di ICU, sampai butuh alat bantu nafas, iya bertahan 9 bulan punya kekebalan. Tapi kalau yang tidak bergejala, itu hanya 1 bulan. Jadi resiko untuk terinfeksi lagi itu masih tinggi sekali. Makanya kita tujuan dari vaksinasi itu untuk melindungi kita. Lalu pada akhirnya ialah setelah semua orang terlindungi, jadi ketika misalnya kita 60 orang ya di sini punya kekebalan oleh vaksinasi, lalu saya sedang terinfeksi COVID, saya mempunyai tujuan utamanya itu atau vaksinasi ialah seluruh masyarakat dapat, karena pada akhirnya ketika dia tidak bisa lagi masuk ke orang lain, virusnya mati di lingkungan, dia tidak bisa lagi menyebabkan penularan. Jadi itu tujuan kita, kenapa kita harus mempromosikan semua orang itu untuk vaksinasi. Dan Indonesia cukup percepatan pengembangan vaksin. Biasanya vaksin itu dibuat selama 10-15 tahun. Tetapi karena ini suatu wabah yang sangat besar dan begitu banyak ilmuwan dan institusi yang bekerja sama, maka vaksin itu bisa diperpendek dalam waktu 1-1,5 tahun. Makanya jangan lagi ada yang bertanya-tanya kenapa kok bisa cepat sekali, betul ya vaksin ini. Jadi salah satu cara yang digunakan ialah metode untuk membuat vaksin ini sudah diketahui sejak lama. Jadi pada saat mereka membuat vaksin, misalnya dulu vaksinnya ditujukan untuk Ebola. Jadi ini metodenya, yang tinggal mereka ganti hanya virusnya. Bukan mereka mencari cara bagaimana ya cara buat vaksin dari awal. Kita sudah tahu cara membuat vaksin, ada berbagai macam. Hanya tinggal kita ganti saja. Jadi kayak chipnya yang kita ganti. Ini sekarang untuk COVID, nanti ini untuk yang virus yang baru lagi. Ya hanya makanya bisa jauh lebih cepat dalam menyelesaikan suatu pembuatan vaksin. Kalau kita melihat cara membuat vaksin, ada yang tradisional, ada yang modern. Yang tradisional itu contohnya vaksin yang sudah lama sekali kita pakai. Vaksin pertama kali itu digunakan lebih dari bio. Sudah tidak pernah lagi kita temukan di jalan-jalan orang-orang dengan bentuk kaki ya yang lemah, ya lumpuh layu. Itu karena keberhasilan vaksin polio yang diberikan dengan cara dilemahkan. Sedangkan yang modern itu ialah dengan mengambil potongan daripada kumannya, mau virus, mau bakteri, mau parasit. Nah pada COVID dia betul-betul mengambil potongan, mengambil urutan DNA. Ini yang kita tahu itu dia Pfizer dan juga Moderna. Nah kalau dibilang ini modern, apakah baru dibuat dalam 1-2 tahun terakhir? Tidak, sudah dibuat dalam 10 tahun terakhir. Tetapi tujuannya waktu itu untuk vaksin Ebola. Tapi karena belum berhasil dan tiba-tiba ada pandemi COVID, maka langsung diganti. Targetnya tadi ialah untuk vaksin COVID, makanya bisa juga segera terbentuk. Kalau ini mungkin beberapa contoh. Jadi vaksin yang dimatikan itu ialah contohnya Sinovac dan Sinopharm. Vaksin yang menggunakan viral vector. Jadi viral vector itu ialah kita menggunakan vektor bisa virus lain yang
tidak, ketika menginfeksi manusia dia tidak menyebabkan gejala. Nah, virus tersebut dimasukkanlah virus COVID. Jadi waktu dia menginjeksikan ke kita, virus tersebut membawa virus COVID yang tidak akan menyebabkan gejala. Inilah model daripada AstraZeneca. AstraZeneca ini menggunakan viral vector. Begitu juga CanSino, Gamaleya yang dari Rusia, dan Janssen. Lalu yang menggunakan potongan daripada virusnya tadi, RNA, Moderna, dan BioNTech atau Pfizer. Nah, dari awalnya ada 144 vaksin yang sudah dikembangkan. Kenapa sampai segitu banyaknya 144 vaksin? Karena hanya 4% umumnya yang bisa sampai ke fase 4, yang bisa akhirnya digunakan di masyarakat. Jadi kita tahu kalau uji klinis itu ada 4. Yang fase pertama itu biasanya hanya terdiri dari puluhan orang untuk menentukan dosisnya. Dosis mana yang paling tepat, tidak menyebabkan penyakit, tetapi bisa memberikan perlindungan. Itu dia. Fase 2 itu meliputi beberapa ratus orang dan mengelompokkan. Jadi kelompok usia lansia, kelompok usia produktif, kelompok anak. Bagaimana dengan dosis yang sama? Apakah tetap akan menimbulkan kekebalan? Atau mungkin lansia dosisnya harus yang lain? Atau untuk anak dengan dosis ini efek sampingnya berat? Jadi pada fase 2 inilah kita lakukan analisanya. Pada fase 3 itu membandingkan dengan placebo, yaitu obat yang kosong atau bisa saja air, lalu membandingkan angka kejadian antara yang mendapat vaksin dan yang mendapat placebo, mana yang betul-betul terlindungi. Lalu pada fase 4 itu meliputi jutaan orang. Jadi kenapa fase 4 ini penting? Ini salah satu contoh vaksin yang paling baik ya, vaksin rotavirus. Vaksin rotavirus itu untuk mencegah diare pada anak. Jadi dikembangkan di Amerika dan dari awal sampai fase 3 semua aman, efektivitas 90%. Ketika diberikan ke jutaan orang, baru dijumpai ternyata vaksin rotavirus itu menyebabkan lipatan usus pada anak. Tetapi angka kejadiannya itu 1/2 juta. Nah, lalu dipertimbangkanlah apakah vaksin rotavirus ini aman atau tidak. Kalau kita lihat kejadiannya 1 dari 2 juta anak yang mendapatkan vaksin dibandingkan dengan anak yang meninggal akibat diare terus-menerus, benefitnya jauh lebih tinggi mendapatkan vaksin daripada tidak. Jadi pada vaksin COVID ini pun yang sekarang sudah masuk fase 4, kita akan menemukan kasus-kasus dengan efek samping yang mungkin sedikit lebih berat. Tetapi bukan berarti satu kejadian kita langsung memutuskan bahwa oh ini vaksinnya nggak aman. Jadi kita harus melihat secara keseluruhan berapa jumlah kasusnya. 1, 2 atau ternyata jumlahnya jauh lebih tinggi. Jadi inilah baru bisa diketahui ketika diberikan pada jumlah kelompok yang paling tinggi. Jadi sekarang ini udah beberapa vaksin yang masuk ke masyarakat, Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca, CanSino, Gamaleya, Janssen, Novavax, Moderna, dan Pfizer. Efikasi yang paling tinggi itu ialah Pfizer dan Moderna, sampai 95%. Tetapi yang diperkirakan juga baik itu ialah Janssen dan Novavax. Jadi itu diberikan dengan 1 suntikan dan perlindungannya juga sampai 90%. Untuk Sinovac itu akan saya sampaikan nanti, AstraZeneca bervariasi sekitar 70%. Jadi ini beberapa vaksin yang sudah ada. Vaksin yang masuk ke Indonesia ialah Sinovac, AstraZeneca sudah masuk juga, lalu nanti Novavax juga akan masuk ke Indonesia. Nah ini jadi kita berbicara tentang fase 1 daripada Sinovac. Jadi ini untuk menentukan dosisnya yang mana yang paling baik. Ternyata waktu membandingkan 3 mikrogram dan 6 mikrogram tidak ada perbedaan. Lalu ini pada fase 2 dinilai pada 600 orang usia 18 sampai 59 tahun, di mana menilai titernya setelah pemberian dosis 14 hari ataupun dengan jarak 14 hari ataupun 28 hari. Nah, kita bisa lihat di sini ketika diberikan dengan jarak 14 hari
dengan jarak 14 hari. Ini yang warna kuning dosis 3 mikrogram yang kita pakai di Indonesia. Jadi di hari ke-28 titernya tidak terlalu beda dengan yang 14 hari. Nah, begitu juga yang ini. Namun, itu tadi secara keseluruhan. Pada saat kita melihat berdasarkan kelompok usia, ini lagi kita lihat paling kiri, yang mungkin lihat kursornya saja. Ini usia 18 sampai 29 tahun. Merah ini 30 sampai 39. Biru muda itu 40 sampai 49. Biru muda itu 50 sampai 59. Jadi kelompok yang ini ialah diberikan dengan jarak 14 hari, yang ini ialah jarak 28 hari. Dan kita nilai titernya hari ke-28. Nah, ternyata pada saat diberikan dengan jarak 28, kita lihat perbedaan bermakna kekebalan yang muncul. Jadi ini jauh lebih tinggi untuk usia 18 sampai 29 dibandingkan yang jaraknya 14 hari. Ini juga 30 sampai 39. Dan juga semakin tua memang respon tubuh akan lebih lambat, tetapi tetap lebih tinggi ketika intervalnya lebih panjang. Makanya saya merekomendasikan, meskipun rekomendasi pemerintah itu 14 hari, kalaulah kita tidak terburu-buru, kita lebih baik mengambil yang 28 hari. Kenapa pada tenaga kesehatan kita kasih 14 hari? Karena tenaga kesehatan itu paparannya tinggi sekali. Mereka tiap hari ketemu pasien, atau bahkan mereka tidak tahu orang-orang yang mereka temui itu perawat lain, kolega mereka itu membawa penyakit atau tidak. Jadi tujuannya ialah agar tenaga kesehatan segera membentuk kekebalan. Tapi kalau untuk masyarakat umum yang paparannya mudah-mudahan lebih rendah, saya sarankan tuh ambil 28 hari. Apa manfaatnya? Satu, titer yang lebih tinggi tadi, ini jelas jauh lebih tinggi ya dibandingkan yang 14 hari. Satu, berarti perlindungannya akan lebih cepat. Yang kedua, dia akan bertahan lebih lama. Jadi kalau dia tinggi, kita harapkan dia bahkan bisa bertahan sampai setahun. Itu dia. Kalau misalnya dia lebih rendah, ya dia akan lebih cepat menurun setelah mendapatkan vaksinasi tadi. Nah, ini penelitian yang dilakukan di Indonesia, di Bandung, untuk membandingkan Sinovac tadi. Jadi ini hasil daripada fase 3. Fase 3 itu dilakukan di Turki, di Brazil, dan di Indonesia. Di Turki itu efikasinya 91%, di Brazil 70%, di Indonesia 63,5%. Perbedaannya, di Turki itu memberikan jarak 28 hari. Sedangkan di Brazil dan di Indonesia itu membandingkan 14 hari ya intervalnya tadi. Dan yang kedua, di Brazil itu mungkin lebih rendah karena 90% daripada individu yang masuk ke dalam penelitiannya ialah tenaga kesehatan. Jadi paparan yang lebih tinggi menyebabkan efikasi lebih rendah. Di Turki lebih tinggi mungkin juga karena tadi durasi intervalnya itu 28 hari yang jauh lebih tinggi. Bagaimana dengan efek samping COVID-19? Efek samping yang sering itu ialah nyeri area suntikan, bisa sampai pembesaran kelenjar getah bening, mudah lelah, nyeri kepala, nyeri otot dan sendi, mual muntah dan demam. Jadi kalau kita mengalami salah satu gejala ini, itu wajar. Jangan berpikir bahwa ini sesuatu gejala yang berat. Efek samping yang berat itu ialah reaksi alergi berat dan juga kematian. Jadi untuk Sinovac ini belum ada dilaporkan, tetapi sudah dilaporkan pada Pfizer dan Moderna. Nah, jadi tadi kelebihan dan kekurangan vaksin itu, vaksin yang tradisional saya bilang kita sudah pakai 100 tahun, yang dimatikan, yang dilemahkan. Tetapi justru karena dia sudah lama, dan kenapa dibuat yang baru? Karena tadi biasanya kekurangan-kekurangan tersebut menyebabkan efikasinya tidak terlalu tinggi. Makanya kayak Sinovac, Sinopharm, rata-rata efikasinya itu 60-70%. Tapi itu cukup baik. Banyak vaksin yang kita pakai juga efikasinya begitu. Untuk yang modern memang sampai 90%, tetapi karena dia terlalu modern, banyak efek samping yang lebih sering terjadi. Jadi salah satu yang mungkin di masyarakat ya, atau di antara para tamu sekalian berpikir, saya nggak mau pakai Sinovac dulu, saya tunggu aja nanti Pfizer masuk. Nah, Pfizer itu kejadian alergi berat yang menyebabkan sampai sesak nafas,
itu sekitar 6,2 per 1 juta dosis. Begitu juga Moderna 2,1 juta, 2,1 per 1 juta. Memang kalau tadi sama seperti vaksin rotavirus, kecil ya gitu, tetapi tetap harus hati-hati karena ini bisa menyebabkan kematian, dan ini terutama terjadi pada perempuan. Semua efek samping berat ini terjadi pada perempuan karena secara genetik perempuan itu respon imunnya jauh lebih tinggi daripada laki-laki. Makanya perempuan itu sebetulnya lebih kuat dari laki-laki dalam sakit. Tapi ya begitu, ini resiko juga. Jadi ketika kita dikasih vaksin, dia langsung respon imunnya berlebihan yang menyebabkan dia alergi berat. Makanya seluruh efek samping yang tipe RNA ini yang sangat moderat itu terjadi pada perempuan. Yang pada Moderna 21 dari 24 yang mendapatkan vaksin Moderna itu pada perempuan juga. Jadi jangan cuma berpikir bahwa ini lebih modern gitu ya. Karena sebetulnya yang dilemahkan atau yang dimatikan seperti Sinovac itu juga cukup baik. Dan saat ini semua perusahaan itu sambil memperbaharui vaksin-vaksinnya sesuai dengan kondisi yang ada. Jadi apa-apa saja syarat penerima vaksin COVID? Tadi dia dewasa usia 18 sampai 59 tahun, lansia dengan usia 60 tahun ke atas, tetapi harus layak ya dengan screening formnya. Ibu menyusui boleh, penyintas di atas 3 bulan setelah sembuh, tadi saya katakan, karena rata-rata kekebalannya bertahan 3 bulan, jadi setelah 3 bulan dia akan menurun. Lalu kalau misalnya ada hipertensi ataupun diabetes harus terkontrol. Yang tidak boleh jika tekanan darah lebih dari 180/110, sedang hamil, adanya infeksi akut, ada anggota keluarga yang sedang menderita COVID-19. Kenapa? Karena kalau misalnya anggota keluarga atau kita sedang menderita COVID-19, tubuh kita sendiri pun sedang membentuk kekebalan. Jadi tidak ada ruginya mendapat vaksin, tetapi tidak ada manfaatnya. Jadi lebih baik vaksin itu dikasih ke orang lain yang lebih membutuhkan. Lalu ada riwayat alergi berat, itu tidak boleh. Sedang mendapatkan terapi aktif jangka panjang untuk kelainan darah, penyakit-penyakit autoimun, penyakit yang menekan kekebalan, dan penyakit ginjal, tetapi sedang dalam kondisi akut. Ini merupakan kriteria lansia tadi. Yang terakhir saya ingin bicara sedikit tentang mutasi, karena sudah dilaporkan juga di Sumatera Utara. Jadi untuk virus COVID ini sebetulnya bermutasi sangat lambat ya. Tetapi kita tahu ada 3 mutasi yang paling penting sekarang. Varian Inggris, varian Afrika Selatan, dan varian Brazil. Jadi varian Inggris ini sudah kita jumpai di Sumatera Utara 1 kasus, 3 kasus di Jakarta. Jadi ini dari seseorang yang riwayat perjalanan. Di Medan ini sendiri kasusnya selamat. Resikonya apa kalau misalnya kita terkena dari varian ini? Kalau tadi penularan daripada virus yang asal Wuhan itu 1 orang bisa menularkan ke 2 sampai 3 orang. Kalau varian Inggris ini 1 orang bisa menularkan ke 7 orang. Jadi tadi yang herd immunity berkaitan dengan jumlah penularannya harus 60 orang yang diimunisasi. Kalau kena varian Inggris, misalnya varian Inggris sudah banyak di Kota Medan, berarti itu meningkat, tidak lagi 60%, 80% orang harus diimunisasi. Dan yang kedua, efikasi daripada virus dari vaksin itu menurun. Yang kedua ialah varian Afrika Selatan, ini hitungnya belum ada. Dia menurunkan efikasi vaksin, tetapi dia bisa menyebabkan penyakit yang jauh lebih berat. Jadi saya harapkan kita semua mendapatkan imunisasi sebelum, atau mudah-mudahan jangan sampai varian ini masuk ke Indonesia ya. Dan yang terakhir ialah varian Brazil yang mudah-mudahan belum ada di sini. Jadi kalau saya bisa menyimpulkan, ini gejala klinis tadi daripada COVID memang tidak khas. Tetapi kalau kita memiliki salah satu gejalanya, sebaiknya langsung periksa, karena testing tadi saya sampaikan sangat penting. Cepat untuk mengisolasi, cepat bisa mendapatkan terapi, jadi bisa menurunkan angka kematian. Nah, penularannya juga sangat cepat, ya, bahkan sebelum gejala muncul.
kita vaksin itu merupakan salah satu cara yang paling terbaik untuk mengurangi angka kesakitan dan juga menurunkan angka kematian. Efikasi daripada Sinovac untuk Indonesia tadi kan 65%. Berarti 65% orang yang mendapatkan vaksin Sinovac tidak akan terinfeksi. 35% masih bisa terinfeksi, tetapi tidak akan menjadi penyakit yang berat. Maka meskipun kita sudah mendapat vaksin, belum tentu sepenuhnya kita akan terproteksi. Tetapi dengan menjaga protokol kesehatan, memakai masker, ya, mencuci tangan, menjaga jarak, mudah-mudahan kita semua tetap terlindungi. Demikian dari saya kalau ada pertanyaan saya persilakan. Kurang semangat tepuk tangannya ya. Baik Bapak Ibu, selamat datang Pak Diarmoko, Pak Leben, Ketua Rai Semut. Di tengah acara kita Ibu Susan Wijaya juga, selamat datang. Dan Pak juga, kemudian baru juga hadir Pak Leben, Pak Adi, ya. Baik, iya ya. baik, kita berikan kesempatan 3 pertanyaan ya. Oke, dari Pak Koko. Satu. Senior dulu. Senior dulu. Senior lah, senior. Ya, bukan. Nggak usah lah, nggak usah. Ya. Pakai ini. Ya, terima kasih semuanya yang hadir pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga dari nona kita Miss Ain yang sudah kita datang, banyak dengar, banyak tahu. Selama ini kan kita duga-duga aja. Ingin kita tanyakan Bu Dr. Inke, kalau kita setelah divaksin, apa yang harus kita jalankan lagi? Apakah tetap M3 atau bagaimana? Terima kasih. Nah ini singkatnya, apakah setelah vaksin kita boleh party gitu Pak ya? Mau mati kita Oh, boleh party nggak? boleh nggak ya? Terima kasih. Bang, silakan dokter. Langsung jalan. Ya, terima kasih. Jadi satu yang harus kita ketahui bahwa setelah 1 kali vaksin, perlindungannya itu masih belum ada. Jadi setelah 2 kali vaksin, kekebalan itu pun baru sampai ke tingkat yang optimal itu 1 bulan setelahnya. Jadi kalau dihitung-hitung, kekebalan itu baru memuncak 2 bulan dari vaksin yang pertama. Nah, setelah 2 bulan itu pun bukan berarti kalau kita boleh langsung membuka masker, ya, atau boleh kayak tadi misalnya berencana party-party, karena tadi kalau efikasi untuk Sinovac ini sendiri 65%, memang 99% kita tidak akan menjadi sakit berat, tapi ada 35 orang dari 65 itu masih mungkin untuk terinfeksi. Jadi kalau kita terinfeksi, walaupun kita tidak jadi sakit berat ataupun tidak jadi bergejala, kita masih beresiko untuk menularkan. Jadi contohnya misalnya udah 2 kali vaksin, terus udah nggak usah pakai masker, terus tapi kita terpapar, kita nggak punya gejala, terus kita pulang ke rumah, kita di rumah kan biasanya nggak pakai masker, nah kita bisa menularkan ke orang di rumah itu yang mungkin belum mendapatkan vaksin. Ya, jadi protokol kesehatan tetap harus dijalankan. Makanya tadi sampai mungkin herd immunity, tadi kekebalan di masyarakat itu sudah tercapai setidaknya 60-70% orang di masyarakat itu sudah mendapatkan vaksin juga. Disitulah mungkin baru bisa kita melonggarkan protokol kesehatan. Tapi kalau misalnya sekarang baru saat ini masih 90% tenaga kesehatan itu proporsinya kecil sekali dari seluruh masyarakat. Jadi masih belum cukup untuk memberikan perlindungan keseluruhan.
Jadi kita masih harus menunggu, itulah diperkirakan ketika vaksin itu akan mencapai 70% di pertengahan 2022. Jadi mungkin masih pertengahan tahun depan lah kita bisa mungkin membuka masker, bisa melonggarkan sedikit protokol-protokol kesehatan itu tadi. Halo, terima kasih Dokter Inke. Yang ini sedikit dokter ada dua yang mau saya tanya. Yang pertama mempertajam yang dipertanyakan Pak Amrin. Lebih spesifik mungkin ya kita ini laki-laki kadang-kadang kan selama ini mungkin kumpul-kumpul ada sedikit ya minum wine atau minum whisky. Gak semua Pak Juswan, mohon maaf. Gak kita tanya kalau kita sudah divaksin apakah boleh? Kalaupun boleh, misal kadarnya berapa itu ya kan harus kita tanya itu dokter. Ya. Kalau memang tidak boleh, kita harus puasa Pak Juswan. Ya, sampai vaksinasi kedua 2 bulan. Yaitu makanya kita ingin ketegasan dari dokter supaya kita tahu menjaga diri kita supaya efektif vaksin. Yang kedua, yang mau saya tanyakan, kita kan dokter setelah divaksin, kita ini nggak tahu. Kita kan belum ada check up ke lab. Apakah kita ini ada, mohon maaf, mudah-mudahan tidak gitu ya, berdoa kepada Tuhan. Kita mungkin karena sudah ada, kita laki-laki mungkin ada sudah ada gejala kanker prostat stadium 1, atau yang mungkin yang perempuan ada gejala kanker payudara stadium 1. Kita kan nggak tahu ini, sebelum kemarin kan kita nggak ada periksa tuh ya. Apakah setelah divaksin itu bisa mempengaruhi, misalnya, mudah-mudahan enggak ya, tapi kalau misalnya apakah bisa mempengaruhi sehingga kanker yang ada di kita itu akhirnya semakin ganas atau semakin hidup, atau memang sama sekali tidak ada hubungan antara vaksinasi dengan ya kalau misalnya kita ini punya gejala kanker. Itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih dokter. Ya, ini pertanyaannya menarik sekali. Jadi untuk pantangan setelah vaksinasi pertama ataupun kedua untuk minuman alkohol itu tidak ada. Jadi tetap boleh itu, maksudnya untuk minum alkohol tidak mempengaruhi efikasi vaksin. Kecuali kalau minumnya terlalu banyak terus sampai lupa pakai masker. Itu yang nggak boleh. Jadi ya maksudnya masih dalam batas kesadaran sehingga masih ingat untuk menjaga protokol kesehatan, itu dia yang penting. Untuk yang kedua, untuk penderita kanker yang mungkin tidak diketahui, bahaya untuk kankernya sendiri itu tidak ada untuk vaksin Sinovac, karena vaksin Sinovac itu vaksin yang dimatikan. Jadi namanya dia sudah mati, dia masuk ke dalam tubuh, dia tidak bisa berkembang, kecuali kalau jenis vaksinnya itu yang dilemahkan. Tetapi kalau misalnya kita kasih vaksin ini kepada orang yang sedang menderita kanker, pada perjalanan penyakit kanker itu sendiri, imun tubuh itu kan ditekan. Jadi dia, apalagi kalau semakin jauh, imunnya semakin tidak ada. Resikonya kita kasih vaksin, tubuhnya tidak bisa memberi respon imun, tidak bisa menimbulkan kekebalan. Jadi dikasih vaksin pun kekebalannya jadi tidak ada, karena memang sudah ada gangguan daripada tubuhnya sendiri, tidak bisa membentuk kekebalan tubuh karena sedang melawan kankernya. Jadi itu bukan memperberat kankernya, tetapi tidak ada manfaat daripada vaksinnya itu sendiri. Tapi itu untuk Sinovac ya. Jadi kalau kita nanti bicara tentang vaksin yang lain, seperti Moderna atau Pfizer, itu tidak boleh diberikan pada pasien yang kanker karena bisa memperberat reaksi alerginya. Jadi ini dari vaksin ke vaksin. Tapi karena saat ini yang ada Sinovac, untuk Sinovac itu termasuk karena tadi pengalaman memakai jenis vaksin yang sudah dimatikan ini sudah lebih dari 100 tahun, dari segi keamanan ini vaksin yang paling aman. Tetapi untuk masalah efektivitas, perlindungan yang mungkin kalah dibandingkan dengan yang modern-modern. Tetapi yang modern itu kekurangannya apa? Banyak efek sampingnya, dan pemberiannya itu sangat nyeri karena dia disimpan di minus 70. Begitu di minus 70 keluar, dia seperti es yang disuntikkan ke kulit kita, jadi sakit sekali. Dan kedua, dia itu betul-betul harus disimpan di minus 70 atau di minus 20. Bisakah kita menjamin perjalanannya dari Eropa tadi atau dari Amerika, dia berada di suhu yang stabil?
ya. Jadi apalagi sampai Jakarta lalu sampai ke Medan, karena begitu suhunya turun dia langsung menurunkan efikasi. Jadi kalau vaksin Sinovac atau AstraZeneca yang memang disimpan di suhu 2 sampai 8 derajat, dia akan lebih stabil, sama seperti vaksin-vaksin yang ada di puskesmas, sampai ke perifer pun aman diberikan. Itu dia. Terima kasih dok. Terima kasih Pak Gato. Ada pertanyaan terkait satu lagi? Oh, Pak Josan. Terima kasih. Terima kasih, selamat pagi kawan-kawan. Dokter, terima kasih dokter. Mungkin di ruang ini saya yang paling tua. Jadi saya harus tanya masalah yang tua. Oke. Dok, ini katanya gini, kalau vaksin udah suntik kedua kali, udah terjadi ada kebalan ya. Kena masih tetap bisa kena. Cuman nggak gitu berat gitu aja kan. Karena kita lihat dari tadi dari angka yang meninggal aja nggak mati, yang meninggal itu lebih banyak orang tua. Nah, berarti kenanya itu kalau kena lagi bisa lebih ringan gitu aja, betul kan? Iya. Gitu, nah, efek samping nggak ada. Cuma kalau saya udah vaksin 2 kali, tahu suka marah-marah aja di rumah. Asal istri pulang kita marah. Semua sudah disuntik, hubungan harmonis keluarga lebih cerah. Itu juga kayak itu. Dia bilang dia Itu bilang. yang kedua bu. Kalau suntik kita, kalau udah cek di lab, kalau kita memang kadarnya, persentasenya rendah, itu boleh di booster ya. Jadi tadi untuk pertanyaan pertama, untuk kenapa tadi untuk Sinovac ini kan masih ada 35% kemungkinan kita terinfeksi, ya, 65% tidak sakit sama sekali, ya. 35% itu kalau dia terinfeksi tapi tidak sakit berat. Nah, jadi sasaran vaksinasi ini pertama ialah tenaga kesehatan karena mereka yang berisiko paling tinggi. Sasaran kedua itu ialah lansia. Karena tadi kematian paling tinggi itu pada lansia, memang akibat mungkin respon imunnya yang sudah menurun, tidak cepat lagi. Faktor yang lain ialah organ-organ tubuhnya itu sudah tidak berfungsi maksimal, sehingga ketika virusnya masuk ke saluran nafas, ke paru, lebih mudah rusak dibandingkan yang muda. Makanya tadi pada lansia itu merupakan sasaran kedua yang harus diberikan dengan tujuan utama ialah menurunkan angka kematian. Kalau efek samping pada lansia itu biasanya juga lebih sering dibandingkan daripada yang lebih muda. Tetapi tadi termasuk efek samping yang ringan, ya, yang bengkak lah, yang nyeri, gitu. Tetapi tidak ada yang betul-betul lebih berat daripada itu. Nah, tadi pertanyaan keduanya mengenai, kalau misalnya setelah kita mau memeriksa titer kita, tadi saya bilang optimalnya itu 1 bulan setelah vaksin kedua. Jadi jangan diperiksa seminggu setelah vaksin kedua atau 2 minggu. Nanti terus dibilang rendah, aduh ini gimana? Kita tunggu sampai 1 bulan karena itu biasanya optimal. Kalau memang setelah 1 bulan tidak cukup optimal, tetapi ada, itu nggak apa-apa. Ya, karena memang cut off-nya yang belum ditentukan sampai sekarang berapa yang bisa memberikan perlindungan yang cukup. Tetapi selama dia ada, berarti tubuh kita sudah mempunyai ingatan terhadap virus tersebut. Begitu virus itu masuk, tubuh akan dengan cepat memproduksi. Tetapi pasti berbeda dengan yang jumlahnya tinggi, akan lebih cepat dia memproduksi dibandingkan jumlahnya yang rendah. Jadi kalau begitu, saran saya jika jumlahnya cukup rendah, dalam 3 bulan bisa kita cek ulang. Jika sudah tidak terdeteksi, disitulah kita booster. Tapi kalau ada, tidak perlu langsung di booster. Karena sampai sekarang ini cut off-nya belum ada. Tetapi ada beberapa kasus yang setelah mendapatkan 2 vaksinasi, titernya pun tidak terdeteksi. Nah, itu satu faktor, bisa faktor individunya sendiri. Saya bilang tadi kan, misalnya dia ternyata penderita kanker atau penderita gangguan imun yang mungkin tubuhnya itu terganggu untuk memproduksi kekebalan. Jadi tidak bisa, atau dia mengkonsumsi obat-obat yang menekan imun, jadi tidak bisa memproduksi imun itu sendiri. Faktor kedua ialah dari vaksinnya. Mungkin dalam produksinya satu batch vaksin itu rusak, ya. Jadi itu kesalahan daripada pabrik. Jadi itu nanti yang bisa kita lihat apakah semua orang yang mendapatkan dari ini tidak punya kekebalan, ataupun dalam transportnya, misalnya salah penyimpanan, ya, ataupun salah penyuntikan. Jadi beberapa faktor
dari segi vaksin dan pemberian ataupun dari sisi individunya itu yang menentukan apakah seseorang akan menimbulkan kekebalan atau tidak. Ya, kira-kira begitu Pak Bupati boleh terjawab. Ada pertanyaan lagi mungkin dari Pak? Ada? Oke. Nanti mungkin Saudara Budre terakhir penutup sebelum kita masuk ke acara vaksin ya. Mungkin boleh digabung pertanyaan ya. Terima kasih, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Adinda Ain yang telah menghadirkan kami ke sini. Terima kasih narasumber kita, Bapak Ibu Nadia. Terima kasih kepada panitia dari Gema Inti. Saya mau menanya Dr. Inge, vaksin pertama, kedua itu daya tahannya berapa lama akan kita vaksin lagi? Kemudian yang kedua, apakah kita bisa berolahraga? Yang di lansia ya dok ya? Saya kira itu aja pertanyaan dari saya. Selamat siang, terima kasih. Kita gabung aja dengan pertanyaan terakhir. Saya mau tanya, apakah yang sudah pernah terpapar virus itu boleh divaksin? Kalau boleh, selama berapa lama dia boleh divaksin? Kemudian untuk anak-anak di bawah usia 18 tahun kan belum bisa divaksin. Itu lebih beresiko ketika dia sekolah, dia terpapar, bawa ke rumah, kena orang tuanya. Jadi saya mau tanya, apakah anak-anak boleh divaksin gitu? Terima kasih. Jadi untuk pertanyaan pertama tadi, ini vaksin Sinovac itu pertama kali dimulai itu di Brazil. Jadi pasien pertama yang masuk ke dalam fase 3 itu di bulan Agustus. Nah, sampai saat ini yang kita ketahui bahwa proteksinya setelah suntikan pertama itu bertahan 6 bulan. Jadi lebih kurang perlindungannya ini selama 6 bulan. Tetapi bukan berarti hanya 6 bulan, karena dia bahkan belum setahun dari pertama kali disuntikan. Jadi ini masih dinilai terus. Apakah nanti sampai Agustus 2021 ini orang pertama tadi masih punya kekebalan atau tidak? Mungkin diperkirakan kekebalannya itu akan bertahan selama 1 tahun sebetulnya, tetapi tidak bisa dinyatakan karena usia vaksinnya aja belum 1 tahun. Jadi harus menunggu sampai orang-orang yang disuntik pertama kali tadi ini bagaimana, berapa persen yang tetap bertahan sampai 1 tahun. Sekarang mayoritas bertahan 6 bulan, itu dia. Nah, kalau sudah 6 bulan kita bisa misalnya sambil menunggu hasil bisa juga mencek titer, apakah titer kita masih ada atau tidak. Kalau tidak ada, kita bisa booster ulang dengan Sinovac atau boleh juga dengan vaksin lain yang nanti sudah masuk ke Indonesia. Itu dia. Tetapi yang dicek dulu, gitu, titernya apakah masih ada atau tidak. Tadi untuk pertanyaan mengenai anak-anak, memang anak-anak itu berisiko untuk membawa virusnya ke rumah karena anak-anak itu kalau terkena mereka tidak mempunyai gejala sama sekali, tetapi mereka tetap terpapar dan bisa menginfeksi. Namun sayangnya saat ini vaksin itu belum boleh diberikan pada anak karena tadi angka kejadian pada anak itu lebih kurang 1-2%. Di Indonesia itu tinggi 13%. Jadi jauh di rata-rata dunia. Kenapa lagi di Indonesia tinggi? Mungkin orang tuanya sering bawa anak-anaknya keluar. Saya nggak tahu juga, nggak tahu ada faktor-faktor lainnya. Jadi Olahraga tadi dok? oh, untuk olahraga tidak ada masalah. Olahraga tidak ada tantangan. Malah lebih bagus tetap menjaga kesehatan. Nah, jadi untuk anak-anak dia pada penelitian Sinovac ini ataupun penelitian vaksin yang lain pada anak-anak itu ditunda dikarenakan mortalitas atau kematian itu justru pada kelompok yang lebih tinggi. Makanya tadi pada lansia, pada komorbiditas itu yang diutamakan. Saat ini penelitian pada anak sedang dijalani untuk Sinovac, begitu juga untuk AstraZeneca. Jadi mungkin dalam 3 bulan keluar hasilnya, yang pasti dengan dosis yang disesuaikan. Kita tidak bisa memberikan vaksin dosis dewasa kepada anak sama kayak obat, ya kan? Nggak mungkin kita kasih obat dewasa kita kasih ke anak, karena jelas nanti efek sampingnya jauh lebih berat, gitu dia. Jadi untuk anak tetap protokol kesehatan harus dilakukan sejak dini. Ya, mudah-mudahan terjawab. Pak Hendra, satu lagi itu Pak Hemi, gimana? Oh, yang terpapar COVID, apakah boleh divaksin? Kalau untuk yang terpapar, jadi rata-rata itu kekebalannya hanya bertahan 3 bulan. Jadi kita boleh divaksin. Oke, ada tambahan dari Pak Hemi nanti?
sebagai pertanyaan penutup ya, Dok. Kalau untuk yang anjuran pemerintah usia 18 sampai 59 itu kan antara dosis 1 dengan dosis 2 itu ada interval 14 hari sampai 28 hari. Nah kemudian yang sudah tadi dokter paparkan, ternyata dari data statistik yang mengambil 14 sama yang 28, ternyata yang 28 itu memang jauh lebih tinggi daripada yang mengambil 14 hari. Nah sedangkan untuk usia yang 60 tahun ke atas, anjuran pemerintah itu kan 28. Pertanyaan saya, apakah itu yang 60 tahun ke atas itu pas harus 28 hari, atau adakah interval yang dimiliki oleh usia 60 tahun ke atas? Terima kasih. Jadi memang untuk penelitiannya itu hanya membandingkan 14 hari dan 28 hari. Jadi kalau pada penelitian itu ya dia harus betul-betul tepat waktu, karena kalau dia tidak pas waktunya langsung dikeluarkan dari analisa karena tidak sama. Tetapi kalau kita belajar dari pengalaman untuk vaksin-vaksin yang lain, biasanya interval lebih panjang untuk misalnya pada anak yang di sini masih punya anak bayi, ada vaksin DPT diberikan usia 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan. Itu bukan harus 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan. Yang penting jarak antara suntikan 1, 2, 3 itu 4 sampai 8 minggu. Yang mana respon imunnya yang lebih baik ketika diberikan jaraknya 8 minggu dibandingkan 4 minggu. Jadi pada dasarnya dari keilmuan respon imun, ketika jaraknya lebih panjang, dia respon imunnya akan lebih kuat munculnya. Gitu. Jadi dia dibiarkan paparan yang pertama itu untuk turun, lalu dipaparkan lagi, jadi dia menimbulkan yang lebih tinggi. Nah, kalau kita mau memberikan vaksin untuk yang 14 hari, tidak boleh kurang dari 14 hari, tapi boleh lebih lama. Jadi terlambat nggak apa-apa. 28 hari juga begitu pada lansia, boleh lebih dari 28 hari, tapi tidak boleh lebih singkat, karena nanti respon imunnya akan kurang. Gitu. Jadi kalau dari Sinovac sendiri itu sebetulnya rekomendasinya adalah 28 hari. Tetapi banyak pertimbangan dari pemerintah ya. Satu, kita mau cepat menyelesaikan pandemi ini. Jadi bukan berarti 14 hari itu tidak efektif ya, karena kekebalan juga terbentuk. Sudah banyak orang yang mendapat 14 hari sudah terbentuk. Cuman jadi lebih banyak, lebih cepat orang terproteksi, kan lebih sedikit penularan yang terjadi. Tetapi kalau pendapat pribadi saya, kalau memang kita bisa menjaga protokol kesehatan selama 28 hari ke depan dan kita bukan tenaga kesehatan, ambillah yang 28 hari itu tadi supaya proteksinya lebih lama, terus filternya juga lebih tinggi, jadi bisa mencegah penyakit yang lebih berat. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan kepada Dr. Hina yang sudah memberikan paparan luar biasa pada hari ini, cukup komprehensif. Semoga pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak kita terjawab sudah. Jadi dengan segala hormat dan kerendahan hati, izinkan saya sebagai moderator Joni merangkum apa yang telah kita bicarakan pada hari ini dalam satu kata, vaksin. Yaitu visi, kita harus jelas bahwa pandemi ini akan segera berlalu, ekonomi pasti akan bangkit. Di sini banyak pengusaha, banyak juga kawan-kawan dari tokoh masyarakat. Kemudian aksi harus kita tetap jaga 3M. Kau kenali, ya, jauhi kerumunan tetap, ya. Kemudian sehat, saya yakin kita harus senantiasa sehat, baik jiwa dan raga. Kemudian Indonesia, satu, insya Allah semoga kita selalu sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Berikan tepuk tangan kepada kita kita luar biasa dan memberikan kepada kita semua. Maka waktu dan kesempatan kami serahkan kembali ke panitia. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat pagi menuju siang dan jadwal talk show kita sudah selesai, maka kita masuk ke dalam acara vaksinasi. Jadi peserta semua kan sudah mendapatkan nomor antrian ya. Jadi nanti akan kami panggil sesuai dengan nomor urut panggilan antrian. Namun tadi dari Ibu Ain ada beberapa ternyata yang harus vaksin kedua ya hari ini ya. Jadi itu yang vaksin kedua.